Halo teman-teman subscriber, berjumpa kembali di channel pribadi saya, yaitu Muhammad Haris Effendi. Di episode hari ini saya ingin memberikan informasi berkaitan dengan pengalaman pribadi saya menggunakan mobil Daihatsu Hijet 1000. Nah, poinnya adalah kemarin saya membuat sebuah polling ya, suara terbanyak kira-kira soal rem mobil Daihatsu Hijet 1000. Teman-teman tuh suka yang masih bawaan dari hijetnya, tromol ya, atau yang sudah pakai cakram. Nah, jawabannya kemarin lebih banyak ke cakram. Saya akan bercerita soal pengalaman pribadi saya. Sebelum saya menggunakan cakram kemarin tuh, mobil saya Hijet 1000 ini bawaan ya, itu masih menggunakan tromol biasa, rem biasa, tapi normal juga. Akan saya ceritakan dari pemakaian rem standarnya Hijet 1000 sampai saya upgrade di rem cakram, supaya teman-teman nanti ada sedikit pandangan ketika pengen upgrade ya sebuah mobil Daihatsu Hijet 1000. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Haris Effendi supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung aja masuk ke detail videonya. Nah, pertama kali saya dapat mobil Daihatsu Hijet 1000 ini tahun 2021 ya. Pas tanggal 1 Januari tahun 2021 saya dapat mobil Daihatsu Hijet 1000 ini masih standar, belum sama sekali saya upgrade apapun. Nah, setelah beberapa momen ya saya upgrade ke cakram, tapi sebelum ke cakram saya lama kok pakai rem bawaannya Hijet itu sampai tahun 2022 pertengahan. Ya lebih 1,5 tahun lebih lah. Saya pakai itu sebenarnya normal kalau menggunakan remnya tromol bawaan Hijet 1000 itu nyaman juga, direm juga enak, empuk dan sebagainya. Ini dengan catatan kondisinya yang normal ya. Kalau nggak normal, saya kemarin banyak sekali menemukan ya beberapa di curhatan teman-teman yang masih menggunakan tromol standar bawaannya Hijet itu sering mompa ya. Terus yang kedua itu kalau dibuat kenceng di rem itu agak kayak rasanya selip gitu ya. Saya kalau yang itu saya kurang tahu soalnya saya nggak pernah coba. Tapi yang jelas untuk yang yang sering saya pakai dulunya itu saya merasakan kalau hujan ya lewat genangan air, mungkin airnya masuk ya ke dalam tromol itu memang agak keras, tapi pakem juga, remnya juga kenceng. Maksudnya ketika direm itu dia nggak lurus terus nggak, jadi langsung direm dia berhenti. Nah, tapi ada beberapa sih yang saya rasakan kemarin ketika hujan deras, terus lewat genangan air dan sebagainya, mungkin karena airnya masuk sehingga dia agak keras. Itu yang saya rasakan. Nah, tapi teman-teman kalau hijetnya itu normal, dalam artian remnya itu normal, walaupun bawaan dari hijetnya ini sendiri sudah cukup kok untuk harian, untuk perjalanan dan sebagainya. Tapi ya lebih mantepnya kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman mau merawat mobil Daihatsu Hijet 1000 untuk jangka panjang, untuk penggunaan pribadi dan sebagainya, saran saya bisa upgrade ke cakram. Nah, itu sekilas cerita saya kemarin menggunakan rem bawaannya Hijet 1000 yang masih menggunakan tromol. Sebenarnya nyaman, cuman ada beberapa kondisi ketika hujan atau lewat genangan air dan sebagainya, itu remnya memang agak keras, tapi pakem juga, direm juga langsung set gitu ya, langsung mengunci dan sebagainya dan aman. Itu kalau sudut pandang pribadi saya yang kemarin ya sudah hampir 1,5 tahun lah menggunakan rem bawaan dari Hijet. Nah, setelah itu saya upgrade ke cakram nih. Nah, untuk cakramnya kalau nggak salah kemarin copotan dari Zebra ya, Daihatsu Zebra itu di upgrade. Nah, setelah saya pakai cakram, wah itu mantep banget lah. Rasanya beda. Kalau kemarin saya menggunakan rem bawaan dari Hijet 1000, setelah saya upgrade ke rem cakram ya, itu rasanya beda. Jadi ketika ada hujan lewat genangan air itu standar, itu dengan catatan normal ya. Pemasangan juga bagus. Terus lebih ini lebih kuat di bagian klakernya. Klaker itu kayak apa ya? Kayak bearing ya. Nah, oh ya, sebelumnya saya pakai rem bawaannya Hijet itu, dia kan untuk lakernya ya, itu kan kecil kalau bawaan dari Hijet. Itu biasanya
sering ganti kalau lewat medannya yang agak ekstrim. Nah, setelah pakai cakram itu kan lakernya itu agak besar sehingga dia kuat, nggak mudah ganti dan nggak mudah pecah. Beberapa kasus kemarin itu saya pernah ya, kan rumah istri kan deket lereng Gunung Kelut, ada tempat yang agak ekstrim juga lokasinya. Itu dulu waktu saya masih pakai tromol biasa itu sering pecah. Nggak sering sih ya, ada beberapa momen itu pecah lakernya atau lakernya itu pecah. Nah, setelah saya upgrade ke cakram, alhamdulillah karena lakernya itu dia besar, kuat untuk perjalanan jauh aman, dan jalur-jalur ekstrim itu juga nggak jadi masalah. Sampai saat ini belum pernah sama sekali ganti. Saya waktu itu pakai laker bawaannya ini masih belum pakai cakram, itu sering ganti kalau nggak salah saya hitung 3 kali, 2 sampai 3 kali. Nah, kalau yang ini belum sama sekali pernah ganti, soalnya memang agak besar ya. Itu kalau menurut yang saya rasakan ya. Terus soal apa ya, kepakeman tadi sudah minimal meminimalisir biaya perawatan dan sebagainya kalau pakai cakram. Terus yang ketiga, ketika hujan dan sebagainya dia nggak keras, tetap empuk, tetap stabil dan aman lah pasti. Nah, ini kalau cerita saya upgrade dari tromol biasa bawaan dari jet kita upgrade ke cakram, itu yang saya rasakan. Tapi teman-teman harus dari tromol bawaannya, rem standarnya dari jet itu harus di-upgrade ke cakram, tidak. Tapi kalau untuk kenyamanan lebih, saya menyarankan ganti rem cakram. Untuk biaya pemasangan biasanya macam-macam ya, tergantung bengkelnya. Kalau kemarin saya itu habis sekitar 2-3 jutaan, sudah dapat bahan, sudah tinggal pasang, dan lain sebagainya. Oh ya, ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Saya ada informasi dari beberapa grup komunitas juga. Pemasangan rem cakram itu untuk IZ 1000 nggak hanya asal pasang saja ya, tapi harus dilihat dulu remnya itu pakai apa dan pemasangannya seperti apa. Yang jelas tergantung bengkelnya. Kalau pemasangan kurang pas, pemilihan bahan cakramnya kurang tepat, itu bisa menyebabkan kerusakan dalam jangka pendek. Alhasil ya memang nggak nyaman digunakan, terus nanti biaya perawatan juga jauh lebih mahal dan sebagainya. Itu yang perlu teman-teman catat ketika mau upgrade dari rem cakram, dari rem bawaan dari jet ke rem cakram. Nah, itu ya. Bagi teman-teman yang mungkin dirasa ada beberapa cerita berbeda yang saya alami ya, soal upgrade dari rem mobil Daihatsu Jet 1000 standarnya dioper ke cakram, silahkan bisa langsung cerita di kolom komentar. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton yang pengen upgrade lebih soal mobil Daihatsu Jet 1000 ada sedikit bahan referensi supaya teman-teman nggak salah pilih ya. Bebas, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Mau pilih bawaan dari jet sendiri juga tidak apa-apa. Mau di-upgrade ke tromol juga tidak apa-apa. Di-upgrade ke cakram juga tidak apa-apa. Tergantung pengguna, tergantung kesukaan, dan yang penting tergantung kebutuhan. Ya, kalau kebutuhannya pakai rem standarnya aja itu sudah cukup, ya jangan di-upgrade ke cakram. Soalnya kalau nanti upgrade ke cakram kan juga biaya lagi ya. Nah, tapi kalau ada biaya lebih, pengen lebih mantap lagi, bisa. Konsultasi dulu kalau mau pemasangan dari rem standarnya jet ke cakram, soalnya nggak semua bengkel, nggak semua unit cakram itu bisa diaplikasikan ke unit jet 1000 ya. Kalau kemarin saya langsung direkomendasikan oleh MJM Jorit yang nomornya bengkel ada di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi untuk khususnya wilayah Kediri Jawa Timur, silahkan bisa menghubungi beliau di jam kerja setiap hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu itu bisa ya. Biasanya kalau ada yang mendadak, mendesak dan sebagainya bisa dihubungi di kontak person yang ada di kolom deskripsi. Nanti siap, insya Allah siap dibantu. Dan oke teman-teman subscriber yang sudah menonton video saya hari ini, untuk video yang saya upload di hari ini mungkin cukup sekian ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan di video hari ini. Jadi intinya adalah itu tadi pengalaman pribadi saya menggunakan mobil Daihatsu Jet 1000 yang semula menggunakan rem bawaan jet yang sudah saya upgrade ke cakram ya. Sudah saya ceritakan semuanya. Bebas teman-teman mau menilai seperti apa, mau kritik, mau menuliskan masukan, saran dan sebagainya, silahkan bisa tulis di kolom komentar.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman subscriber yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Haris Effendi. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi, salam 3 piston, dan salam satu aspal dari Kediri, Jawa Timur.